Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Nur Fajriani dari kelas AK21C dari Universitas Nusa Putra ingin menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari neraca lajur atau kertas kerja worksheet. Adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom yang berisi informasi data akuntansi yang akan digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Namun, perlu diingat bahwa neraca lajur ini bukan merupakan laporan keuangan, namun neraca lajur ini adalah alat untuk membantu kita memudahkan penyusunan laporan keuangan. Terus di sini ada tahapan pembuatan neraca lajur. Yang pertama ada membuat format dan kolom neraca lajur. Kolomnya ada 7, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, rugi laba, dan neraca. Yang kedua, memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, ini merupakan syarat untuk membuat neraca lajur. Mengisi kolom yang telah dibuat dengan memasukkan data neraca saldo yang telah dibuat, mulai dari nama akun dan neraca saldo. Kolom ini diisi dengan memasukkan data dari neraca saldo yang memuat data saldo akhir setiap akun berdasarkan pencatatan buku besar perusahaan. Yang ketiga, ada menghitung saldo yang telah disesuaikan. Setelah kita mengisi kolom neraca saldo dan penyesuaian, kita perlu menghitung saldo pada akun yang mengalami penyesuaian. Penghitungan ini dilakukan dengan menambah atau mengurangi saldo dalam kolom neraca saldo dengan saldo dalam kolom penyesuaian. Yang terakhir, ada mengisi dan menghitung kolom laporan keuangan atau laba rugi dan posisi keuangan atau neraca. Untuk mengisi kolom laba rugi dan posisi keuangan ini, data yang dimasukkan berasal dari kolom sebelumnya, yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Langkah pertama untuk membuat neraca lajur yaitu membuat format dan kolom neraca lajur. Yang kedua, memasukkan data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Di sini saya sudah membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, kita akan memasukkan neraca saldo terlebih dahulu ke dalam neraca lajur. Nah, di sini saya sudah memindahkan neraca saldo ke neraca lajur. Langkah kedua yaitu memindahkan jurnal penyesuaiannya ke dalam neraca lajur. Untuk memindahkan jurnal penyesuaian itu caranya seperti ini. Di sini ada beban perlengkapan. Tinggal dipindahkan ke sini. Nah, di sini nggak ada nih beban perlengkapan. Berarti kita nulis di bawah beban perlengkapan. Terus nominalnya ada di debit. Tinggal kita pindahkan ke sini di penyesuaian debit. Terus di sini ada perlengkapan, karena sudah ada di sini perlengkapan, jadi tinggal kita pindahkan aja dari sini kredit ke kredit penyesuaian. Terus dari sini ada beban penyusutan peralatan. Gak ada di sini, tulis di bawah beban penyusutan peralatan, nominalnya ada di debit. Terus ada akumulasi penyusutan peralatan, karena di sini sudah ada seperti tadi, dipindahkan ke kredit penyesuaian. Terus ada beban penyusutan gedung, karena tidak ada di sini, ditulis di bawah beban penyusutan gedung, nominalnya di debit. Terus ada akumulasi penyusutan gedung, ditulis di bawah lagi akumulasi penyusutan gedung, nominalnya ada di kredit. Terus ada beban gaji, karena beban gaji sudah ada di sini, maka tinggal ditambahkan nominalnya di penyesuaian debit. Terus ada utang gaji, karena nggak ada utang gaji di sini, maka ditulis di bawah utang gaji, nominalnya di
di kredit. Terus yang terakhir ada sewa gedung dibayar di muka. Nah, tinggal ditulis di bawah lagi seperti biasa karena tidak ada di sini. Ya kalau misalkan tidak ada di kolom ini maka tinggal ditambahkan di bawah. Sewa gedung dibayar di muka. Penyesuaiannya ada di debit. Terus yang terakhir beban gedung. Di sini sudah ada beban sewa gedung. Nah, di sini tinggal ditambahkan di kredit. Kalau misalkan ini udah dipindahin nih neraca saldo sama penyesuaiannya, di sini udah dijumlahin nih neraca saldonya segimana, kredit sama debitnya sama kan, terus penyesuaiannya sama hasilnya, terus kita jumlahin nih neraca saldo setelah penyesuaiannya berapa. Kan tadi ada neraca saldo nih, terus ada penyesuaiannya, ini tuh dikurang sama ditambah, gimana gimana kredit sama debitnya. Di sini kalau misalkan ini contohnya seperti ini, kas 7.850.000, di sini tidak ada nominal lagi, berarti tinggal dipindahkan saja kepada kolom yang sama kayak debit sama debit lagi. Tinggal dipindahkan, kas piutang dipindahkan. Nah, yang ini ada 2 juta ada di debit dan kreditnya ada di 1.750.000. Berarti ini tinggal dikurangi aja, 2 juta dikurangi ini hasilnya 250. Terus yang ini tinggal dipindahkan, yang ini sama-sama ada di kolom kredit. Berarti kita tinggal ditambahkan aja nominalnya karena sama-sama ada di debit dan dimasukkan ke kolom kredit. Terus di sini ada gedung, ada di debit, berarti tinggal pindahkan ke debit. Di sini kredit, pindahkan ke kredit setelah penyesuaian. Terus di sini ada modal Zafira, tinggal dipindahkan ke kolom setelah penyesuaian. Yang ini dipindahkan sama, yang ini sama. Nah, yang ini sama-sama ada di kolom debit, berarti sama seperti tadi ada di kolom kredit, ini ditambahkan, dan yang ini juga ditambahkan dan diletakkan di kolom debit juga. Terus di sini ada debitnya 750 dan kreditnya ada 625, berarti ini sama kayak yang tadi dikurangi, hasilnya jadi 125.000. Terus yang terakhir ada beban listrik 600 ada di debit, berarti tinggal dipindahkan di debit. Terus di sini ada beban perlengkapan ada di debit, tinggal dipindahkan, ini sama, pindahkan. Terus yang ini ada di kolom kredit, tinggal dipindahkan, dan yang utang gaji ada di debit, tinggal dipindahkan. Terus ini dari semuanya kita hitung nih, jumlahnya ada 38,037,449. Nah, dari sini kita tinggal menghitung laba ruginya. Nah, di sini saya sudah membuat kolom untuk menghitung laba atau rugi. Di sini saya sudah memindahkan neraca saldo sesudah penyesuaiannya yang tadi. Terus cara menghitung laporan laba rugi itu gimana sih? Kita tinggal mencari pendapatan sama beban aja. Di sini ada pendapatan jasa sebesar 13.500, jadi tinggal dipindahkan ke kolom kredit karena ininya kredit, jadi kredit. Terus di sini ada beban gaji, tinggal dipindahkan. Ada beban sewa gedung 125.000, terus ada beban listrik, telepon dan air ada 600.000. Terus di sini ada beban perlengkapan sebesar 1.750.000. Terus ada beban penyusutan peralatan, terus ada beban penyusutan gedung, di sini tinggal dipindahkan. Nah, dari sini kita jumlahkan nih berapa. Ada 3,312,499 debitnya. Kreditnya ada di 13.000
Nah, di sini berapa sih selisih antara ini sama ini tuh? Nah, selisihnya ada 10,187,5501. Ini kalau misalkan lebih besar debit berarti mengalami laba. Kalau misalkan lebih besar kreditnya nih berarti perusahaan mengalami kerugian. Kalau misalkan kayak gini berarti mengalami adanya laba. Ini selisihnya ditulis 13.500. Nah, udah ini kita neraca ini hanya untuk akun aset itu hanya kas, piutang, perlengkapan. Untuk menuliskan ini kita tinggal ada ciri-cirinya aset tuh, kayak misalkan nomor referensinya itu 1, yang pertamanya 1, 2, 3. Nah, kita pindahkan aja. Di sini ada kas, pindahkan. Terus piutang usaha, pindahkan nominalnya. Perlengkapan, terus ada peralatan, terus ada akumulasi penyusutan peralatan, ada gedung, terus ada utang usaha dipindahkan, modal Zafira, terus sama Thrive. Yang pendapatan atau beban itu tidak termasuk. Terus di sini ada akumulasi penyusutan gedung tinggal dipindahkan dan utang usaha. Terus di sini ada sewa gedung dibayar di muka. Nah, tinggal dijumlahkan debit sama kreditnya berapa dari neraca ini. Dijumlahkan ini sama ini. Nah, ini tuh hasilnya bakal sama ini. Hasil ini sama ini, hasil selisihnya bakal sama. Nah, tinggal dijumlahkan aja dari debit sama kreditnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.